Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aginta Misrani dengan NIM 210600001 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait teori pertumbuhan ekonomi 1, akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Yang mana referensi dari materi ini saya ambil dari buku Makroekonomi edisi ke-6 karya Menkyu. Dan tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2. Jika berbicara tentang teori pertumbuhan ekonomi, pastinya akan selalu berhubungan dengan model pertumbuhan Solow. Nah, model pertumbuhan Solow atau Solow Growth Model dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian, dan bagaimana pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa suatu negara. Faktor yang pertama yaitu akumulasi modal. Mari kita analisa penawaran dan permintaan barang dan melihat berapa banyak output yang diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara berbagai alternatif penggunaan. Akumulasi modal ini merujuk pada proses pengumpulan atau penimbunan sumber daya keuangan atau aset lainnya oleh individu, perusahaan, atau entitas ekonomi untuk digunakan dalam investasi atau kegiatan ekonomi di masa depan. Ini mencakup pengumpulan dana melalui tabungan, investasi, dalam aset finansial seperti saham dan obligasi, serta akuisisi properti atau aset fisik lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi ini merepresentasikan transformasi dari input yaitu angkatan kerja atau labor dan modal atau capital dan teknologi produksi ke dalam output yaitu berupa barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Nah, representasi aljabarnya yaitu Y sama dengan fungsi dari modal dan juga angkatan kerja, yang mana Y adalah pendapatan, F adalah fungsi, dan capital labor ini merupakan input yang ada. Nah, asumsi penting dari fungsi produksi ini adalah bahwasanya fungsi produksi ini memiliki skala hasil konstan. Asumsi penting dari fungsi produksi itu adalah skala hasil konstan, yang mana asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja. Skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tidak mempengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Nah, dalam huruf kecil di sini fungsi produksi yaitu Y sama dengan fungsi dari K, di mana fungsi dari K sama dengan fungsi dari K1. Oke, sekarang kita lihat bagaimana permintaan terhadap barang dan juga fungsi konsumsi. Fungsi yang pertama yaitu Y sama dengan C ditambah I, yang dimana Y sama dengan output tiap pekerja, C merupakan konsumsi tiap pekerja, dan I adalah investasi tiap pekerja. Fungsi yang kedua yaitu C sama dengan 1 dikurang S dikali Y, yang mana konsumsi tiap pekerja bergantung pada tingkat tabungan antara 0 dan juga 1. Fungsi yang ketiga yaitu Y sama dengan 1 dikurang S dikali Y ditambah 1, dengan konsumsi tiap pekerja bergantung pada tingkat tabungan antara 0 dan 1 ditambah dengan 1. Dan yang keempat yaitu I sama dengan SY, yang mana investasi sama dengan tabungan. Nah, tingkat tabungan atau S adalah bagian dari output yang digunakan untuk investasi. Selanjutnya kita masuk ke pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Berikut adalah dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Yang pertama yaitu investasi atau pengeluaran tempat usaha dan peralatan, dan yang kedua itu depresiasi atau menuanya modal lama yang menyebabkan persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerja dapat dirumuskan sebagai I sama dengan SY, atau mari kita asumsikan bahwa fungsi produksi untuk Y, kita dapat mengungkapkan investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja. Fungsinya yaitu I sama dengan S fungsi dari K, atau persamaan ini menghubungkan persediaan modal yaitu K atau kapital dengan akumulasi modal baru atau investasi. Tadi kita sudah membahas terkait faktor
pertumbuhan ekonomi menurut Solow yang pertama yaitu akumulasi modal. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor pertumbuhan populasi. Model Solow menjadi dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan karena tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara. Tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output itu konstan. Nah, untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solow untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita harus menambahkan pertumbuhan populasi pada model, dan kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan konstan, atau N. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Seperti halnya depresiasi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal per pekerja itu menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan delta adalah tingkat depresiasi, maka delta ditambah N dikali dengan K. Agar perekonomian berada di kondisi mapan, investasi atau saving fungsi dari kapital harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi. Ini ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Nah, dampak pertumbuhan populasi ini sendiri yaitu terjadinya kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dan menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model Solow memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah karena pendapatannya lebih rendah. Terjadinya persediaan modal per pekerja dapat difungsikan sebagai delta kapital atau delta K sama dengan I dikurang delta ditambah N dikali K. Sekarang kita substitusikan S sebagai fungsi dari K. Untuk delta K sama dengan S fungsi K dikurang delta ditambah N dikali K. Nah, persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi yang baru meningkatkan kapital, sementara depresiasi dan pertumbuhan populasi dapat menurunkan kapital. Ketika kita tidak memasukkan variabel N atau pertumbuhan populasi dalam versi sederhana, kita mengasumsikan kasus khusus di mana pertumbuhan populasi adalah 0. Di kondisi mapan, dampak positif dari investasi pada modal per pekerja hanya menyeimbangkan dampak negatif dari depresiasi dan juga pertumbuhan populasi. Begitu perekonomian ada pada kondisi mapan, investasi itu memiliki dua maksud, yaitu yang pertama, beberapa di antaranya mengganti modal yang terdepresiasi, dan yang kedua yaitu menyediakan pekerja baru dengan jumlah modal kondisi mapan. Dan yang terakhir yaitu poin-poin akhir tentang tabungan atau saving. Dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari kapital dan kemudian output. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal, dan semakin tinggi pula tingkat output yang dihasilkan. Kenaikan tingkat tabungan dapat menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu dapat melambat seiring kondisi mapan yang baru tercapai. Nah, kesimpulan yang bisa diambil, meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin hanya itu penjelasan saya terkait materi teori pertumbuhan ekonomi 1, akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau ucapan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.